Kalau kondisi kampus dan sekolah bagaimana Mas kemarin ini? Eh, Saat lagi rame-ramenya itu semua kampus tutup memang. Tutup ya sama ya. Kampus tutup, pembelajaran online, bahkan mungkin ada beberapa dosen yang dengan sengaja mempermudah dalam artian tugas-tugas juga agak diperingan ngasihnya, terus kemudian nilai-nilai juga agak dipermudah karena kondisi yang seperti itu. Tapi untuk sekolah masih banyak sekolah yang dibuka dan itu berbeda di tiap negara bagian. Pemirsa, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dan saya punya acara khusus di channel ini, yakni Anjang Sana. Kali ini saya sudah terhubung dengan saluran Zoom. Jauh di sana, di Australia, ada kawan saya yang saat ini sedang persiapan menuju kembali ke Indonesia usai menyelesaikan program sekolah doktoralnya di sana. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sedikit mengulik tentang kondisi Australia saat ini. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa mengambil manfaatnya. Oke, kita langsung aja gabung dengan Mas Sabil dan keluarga yang ada di sana yang sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke Indonesia dari Australia. Nah, iki wong teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi beres-beres. Wah, siap-siap. Oke. Piye, sehat kabeh ta, Mas? Alhamdulillah sehat. Ada. Kilo, aku pengen ngobrol-ngobrol sih tentang kondisi Australia saat ini bagaimana. Sampean kan tahu banyak ini di sana. Ya setidaknya nanti bisa memberi info ke masyarakat kita yang ada di Surabaya yang ingin keluar melulu. Iya. Gimana mulainya ya? Kalau nanya kondisi sekarang sih di Australia sudah jauh lebih baik ya. Cuman kalau ngomong Australia nggak bisa dikebiah-uyah secara langsung, secara keseluruhan. Yeah. Memang overall sudah sangat bagus dan jauh berbeda dengan negara-negara yang lain. Ya termasuk yang paling aman lah, termasuk salah satu dari yang paling aman di dunia. Setelah New Zealand misalnya. Nah, tapi kalau Australia itu kan terdiri dari beberapa negara bagian ya. Kalau dilihat misalnya saat ini yang kasus masih masih ada kasus yang belum sembuh itu di New South Wales. Kalau orang nggak tahu New South Wales biasanya taunya Sydney ya. Sydney itu ada di wilayah New South Wales. Terus Victoria itu kota terkenalnya Melbourne. Ya, itu dua negara bagian itu yang masih ada kasus. Kalau di tempat saya tinggal di South Australia, itu kota terkenalnya namanya Adelaide, itu sudah ada sebulan ini zero case, sudah tidak ada kasus. Wow, luar biasa ya, sudah aman berarti. Ya, Adelaide termasuk kalau nggak salah kedua ya setelah Darwin itu, Northern Territory juga sudah nggak ada, terus Tasmania juga sudah nggak ada. Ya, yang saat ini masih ada ini di Sydney sama Melbourne karena mungkin teman-teman tahu di Sydney dan Melbourne adalah dua kota yang sangat populer, jadi ramai sekali dan kebanyakan memang tidak ada maksud apa-apa. Iya. Di Sydney dan Melbourne itu banyak sekali orang Cina. Oh, iya. Banyak sekali orang Cina dan banyak sekali pendatang, banyak sekali mahasiswa. Iya. Kalau di tempat sampean yang kemarin bisa dibayangkan. Di Adelaide sendiri, ya, untuk mahasiswa jarang yang dari Cina. Mahasiswa tidak sebanyak di Sydney dan Melbourne, tidak sebanyak gitu. di Sydney. Iya. Tapi memang sudah mulai
Jadi kalau ngomong statistiknya itu dari tahun ke tahun mahasiswa Cina Meningkat di terus. Adelaide sudah tambah mulai banyak itu. Kalau dulu itu ya masih kerasa luar negerinya lah. Jadi jarang ketemu orang ya gitu. Ketemunya Saat bule dulu ya. 2009 2010 itu ya masih kerasa lah. Itu Iya, kalau iya. ke situ itu masih ketemu banyak bule. Nah, Heeh. sekarang ke situ sudah mulai banyak ketemu Cina, terus India juga mulai banyak. Orang-orang teman-teman dari Afghanistan, daerah Asia Selatan juga sudah mulai banyak. Tapi Sudah mulai ramai juga. kemarin di tempat sampean itu di Adelaide itu juga ini terdampak juga. Maksudnya ada yang kasus nggak Ya, ya, selama 2-3 bulan terakhir ini? lumayan, lumayan. Terakhir kasus laporan sebelum terjadi sebelum zero case ya. Itu kalau nggak salah sekitar 406 apa 407. Wah, luar biasa Ada juga ya, lumayan ya. ya, infeksi. Kalau besarannya kotanya seberapa sih Mas Adelaide itu? Kenapa? Besaran kotanya, Kok, luas wilayahnya apa kok se-Surabaya atau gimana gitu? Bisa digambarkan mungkin? sekitar sekitar Surabaya lah. Kalau ngomong Adelaide tidak sebesar Surabaya. Oh, Adelaide ya iya, kalau iya. ngomong ya. Iya, Tapi kalau ini kita ngomong SE, kalau iya. South Australia itu cukup besar. Kalau Mm-mm. South Australia itu cukup besar. Eh Jawa Timur lah Jawa Timur kira-kira. ya, Jawa Timur. Jadi Ya, besar juga ya. kalau, Nah, kotanya cuman juga kebanyakan rame. ya nggak serame Surabaya. Enggak kan Jadi Australia itu kan negara bagian. Kalau lihat peta Australia itu ada di bagian bawah. Itu cukup besar wilayahnya, cuman penduduknya tidak banyak karena daerah tengah itu rata-rata tidak dihuni. Yang dihuni itu daerah-daerah pinggir dekat pantai gitu. Iya, iya. Daerah tengah itu udah turun kan. Iya. Tapi masyarakat sana sangat patuh ya terhadap ini Ya, 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 protokoler kesehatannya gitu ya. ya, ya, ya. Eh, jadi orang-orang di sini itu memang apa ya? Menurut saya apa kalau mau dibilang ya mungkin rasional ya, rasional. Jadi kalau Nasional. ketika ada wabah dan wabah itu secara medis harus seperti ini, ya mereka hampir lah kalau dibilang nggak ada yang langgar, nggak mungkin juga. Tapi Iya, mungkin lebih dari 40% itu taat sesuai dengan protokol. iya, Karena tepat. menurut ya ya beda dengan tradisi di Indonesia misalnya yang ya tentu Ya, saja kepatuhan ada ya, mungkin tingkat pendidikan mereka. tidak itu juga sih, Enggak juga mungkin ya. mereka tidak juga. Saya melihat itu gini, ada efek dari pemikiran logis itu, kemudian mereka hanya dalam tanda kutip berpikir sebab akibat gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi ketika ada virusnya itu menyebarnya melalui droplets Iya, misalnya, iya, iya. berarti kita jaga jarak dengan siapapun yang mungkin mengidap virus itu. Iya. Nah, logikanya kan seperti itu. Iya, betul, Jadi betul. tapi kalau di Indonesia kan berbeda. Ada orang yang berpikiran logis seperti itu, tapi ada juga yang berpikiran berbeda. Misalnya ya, inilah kita sebagai umat Islam misalnya, yaitu itu semua adalah kuasa Allah dan kalau Allah Dipasrahkan berkehendak tawakal berbeda ya ya. Hukumnya tawakal, kemudian ya pokoknya pasrah akhirnya gitu. Tapi ya, kehidupan mungkin ya, faktor kehidupan masyarakat setempat yang mungkin faktor ekonomi sudah lebih maju ya, daripada kita di Indonesia ya. Jadi ya, mereka ya. kalau di Indonesia kan Sepakat. teman-teman di Surabaya itu kan banyak yang mengatakan, aduh ini virusnya nggak ketok kok piye, ngelawannya piye. Nah, aku dewe butuh mangan ya piye. Nah itu kadang itu orang Ya, membenturkannya di situ kadang. Kalau ya di sana kan lain mungkin ya pemikirannya logis tapi keterjaminan hidup juga sudah lumayan. ya, sepakat, Kalau sepakat. kalau kondisi kampus dan sekolah bagaimana Mas kemarin ini? Saat lagi rame-ramenya itu semua kampus tutup memang. Tutup ya sama ya. Kampus tutup,
pembelajaran online, bahkan mungkin ada beberapa dosen yang dengan sengaja mempermudah dalam artian tugas-tugas juga agak diperingan ngasihnya, terus kemudian nilai-nilai juga agak dipermudah karena kondisi yang seperti itu. Tapi untuk sekolah masih banyak sekolah yang dibuka, dan itu berbeda di tiap negara bagian. Nah, kebetulan di tempat kita di Adelaide itu mungkin lebih dari 30%, mungkin sampai 40% warganya adalah berusia lanjut. Banyak warga yang berusia lanjut. Oh iya. Nah, karena itu akhirnya pemerintah negara bagian South Australia mengambil kebijakan sekolah boleh menutup sekolahnya atau membuka sekolahnya. Dan itu juga diberikan pilihan kepada para orang tua, apakah anaknya mau datang ke sekolah atau belajar online. Oh gitu ya. Ada pilihan gitu ya. Ya, alasannya kenapa begini? Karena itu tadi banyak sekali warga yang berusia tua. Jadi ketika orang tua misalnya dia tetap harus kerja, kan ada juga yang tetap bekerja dengan protokol tertentu. Anaknya yang tidak sekolah ini kan nggak ada yang jaga. Oh iya. Mungkin besar tempat penitipan anak tutup juga. Ketika nggak ada yang jaga, childcare juga tutup. Alternatif terakhir adalah titipin ke kakek atau neneknya. Nah, ketika itu dilakukan, akan justru membahayakan yang orang tua orang ini akan rentan untuk kena terinfeksi. Iya. Akhirnya kita memilih untuk memperbolehkan dibuka sekolah. Oke. Sampai sendiri sudah berapa tahun ya di sana, Mas ya? 4 tahun lah. 4 tahun sudah 4 tahun, nggak terasa ya? Ini berarti sudah selesai nih studinya nih. Alhamdulillah. Sudah selesai nih, berarti pulang bawa gelar. Waduh, luar biasa ini, sudah diharap. Kondisi terakhir di Indonesia gimana, Mas? Di Surabaya terutama misalnya. Kalau Surabaya itu kan setiap hari kasusnya tetap naik. Karena apa? Karena menurut saya dan sepengetahuan saya, ini kan setiap hari kan secara masif dan aktif dilakukan rapid test. Jadi di beberapa wilayah digilir gitu loh wilayahnya, kerjasama Pemkot dengan BIN ini. Nah ini kan setiap hari ada peningkatan kasus. Nah ini ya kalau saya secara orang awam dan mafhum gitu, paham gitu, tahu gitu loh, karena ada peningkatan disebabkan oleh banyaknya orang-orang yang sadar, baik itu yang dipaksa tes maupun ketika ada tes mau dengan sukarela tes sendiri gitu. Nah ini kan akhirnya jumlah kasusnya kan bisa dikatakan naik. Tapi kan ketika reaktif itu kan kadang juga harus melakukan swab itu kan nggak otomatis positif juga. Ada banyak kasus yang sudah rapid test reaktif gitu, tapi faktanya ketika di swab alhamdulillah normal saja. Jadi termasuk kategori sehat. Nah, tapi kebanyakan juga warga itu yang takut juga mau di rapid test gitu. Akhirnya menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan juga bagi sebagian warga. Nah, alternatifnya apa? Ini warga Surabaya sendiri setiap RT dikomandani oleh RW itu buka ini semacam satgas gitu. Jadi setiap kampung dijaga, orang keluar masuk dibatasi gitu. Kalau nggak warga sendiri ya harus ada protokoler khusus. Harus harus cuci tangan, harus dicek suhu tubuh gitu kalau setiap masuk gang-gang atau masuk kampung-kampung sekarang. Cukup ribet sih, tapi ya demi keselamatan bersama ya kita lakukan lah. Kemarin ambil apa Mas di Australia kemarin? S3 ya terakhir ini. Iya, S3
manajemen pendidikan lah. Wah, jadi tetap sesuai dengan ilmu Sesuai yang dengan apa yang dilakukan. ini loh, Tapi anak. saya rasa di Indonesia itu sih, di Indonesia itu menurut saya kasusnya gimana ya, agak aneh juga, meskipun ada yang bilang bahwa data yang disebutkan itu misalnya kurang akurat dan lain sebagainya. Tapi kalau dibanding dengan jumlah penduduk, terus kemudian kepadatan penduduk, terus dalam tanda kutip itu tadi agak tidak mau turut aturan dan lain sebagainya, itu ada yang bilang, wah ini Indonesia cukup beruntung ini kalau kalau datanya itu misalnya dibilang, taruhlah misalnya 2 kali lipat dari data yang disebutkan, itu sudah aneh juga sebenarnya. Dengan kondisi yang seperti itu, harusnya itu bisa lebih banyak dari itu. Iya, tapi kan tapi ini, alhamdulillah nggak tahu. Iya, ini keistimewaan, kadang-kadang unik. Sebuah keistimewaan bagi kita yang di Indonesia mungkin ya. Karena ada juga yang mengatakan karena Indonesia negara kepulauan, jadi penyebarannya juga nggak segitu yang seperti di Amerika gitu, atau yang di tempat negara-negara lain. Jadi ya kita sih ikut saja, mudah-mudahan seperti itu, dan yang kita harapkan juga seperti itu. Tapi saya rasa peran serta masyarakat sangat bagus sih, dengan apa yang sampai bilang tadi, misalnya di tiap RT melakukan usaha kontrol dengan membatasi siapa yang masuk, atau mengontrol siapa yang masuk. Kalau bukan warga misalnya dilakukan prosedur tertentu, kalau warga seperti ini, itu sudah peran yang luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat, saya rasa. Kalau ini kan juga lagi rame ini, masyarakat kan sudah PSBB katakan gitu kan, kemarin kan diberlakukan PSBB untuk Jawa Timur itu hanya beberapa wilayah. Tapi kan otomatis orang-orang yang di Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu kan yang dominan kemarin kena PSBB itu kan sudah hampir 3 minggu kan. Mungkin resah gitu ya, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk ke kota atau mau keluar kota itu kan sulit. Nah ini ketika sudah dibuka ini kan protokolernya juga sudah longgar. Jadi orang-orang ya juga sudah mulai keliweran lagi keluar kota, masuk kota gitu. Nah, kalau di sana sendiri gimana nih? Pengalaman kemarin mau pulang sampai ke Indonesia harus bagaimana protokoler untuk transportasinya? Ya, kalau kita yang dari dalam Australia mau keluar itu tidak terlalu susah. Nah, itu kalau dari luar Australia masuk ke Indonesia. Jadi international border-nya Australia itu masih ditutup sampai saat ini. Nah, untuk interstate, perjalanan antar negara bagian, itu diserahkan kepada negara bagian masing-masing. Sampai saat ini sebagian negara bagian masih ditutup. Jadi ketika ada misalnya, saya ambil contoh South Australia ya, tempat saya tinggal, itu sampai saat saya pergi kemarin itu tanggal 15 Juni itu masih mengharuskan warga dari luar negara bagian South Australia yang datang itu mereka harus self isolation selama 14 hari. Jadi ketika ada orang datang ke Adelaide, ke South Australia, dia harus self karantina 14 hari. Cuman tidak di tempat Wisma Atlet ya. Iya. Di hotel kalau di sana. Ya, harus 14 hari. Wisma Atlet itu hotel loh, Mas. Iya, hotel. Daripada kalau kita tapi kalau kalau kemarin itu kan ada kebijakan itu, kalau di Jakarta menggunakan Wisma Atlet dan lain-lain. Kalau di kampung-kampung malah menggunakan sekolah ya, Mas. Iya, harus sekolah-sekolah itu dimanfaatkan, balai desa dimanfaatkan. Ya untuk itu, untuk karantina itu. Tapi ya cukup inilah.
cukup salut lah kepada warga masyarakat yang ada di pedesaan ini. Malah mereka pedulinya luar biasa. Salut memang. Iya, kalau pesawat di sini kan masih agak sulit sepertinya. Dan protokolernya juga ketat. Karena setiap penumpang, calon penumpang harus menunjukkan surat bebas COVID kayaknya. Jadi harus melakukan rapid test atau swab ini. Jadi ya agak mahal karena biayanya hampir berapa itu 300 atau 400 ribu per tes gitu ya. Jadi kalau kita mau naik pesawat di sini harus nambah biaya. Selain biaya pesawatnya, tiketnya juga dinaikkan. Terus ininya juga harus ada itu tadi tambahan biaya untuk tes kesehatannya itu. Kayak di Juanda itu disediakan tempat khusus untuk tes bagi mereka yang tidak membawa surat kesehatan. Karena kalau nggak bawa surat itu nggak bisa naik, meskipun bawa tiket. Dicegat ini. Iya, iya. Sama kayak saya nanti. Jadi kalau dari Adelaide ke Sydney, ya dari South Australia ke South Wales, itu pemerintah New South Wales tidak mewajibkan karantina. Jadi yang karena New South Wales kan masih ada kasus nih. Jadi kalau dari negara bagian yang lebih aman masuk ke New South Wales tidak wajib karantina dan sebenarnya dari manapun. Nah, nanti saya sebelum berangkat itu harus menyiapkan itu hasil PCR, terus kemudian ya health certificate dari GP, dari dokter, terus kemudian ada surat pengantar dari KJRI untuk persyaratan masuk ke imigrasi Indonesia nanti. Imigrasi dulu ya. Doanya semoga nanti lancar. Amin. Jadi nggak perlu karantina ke Wisma Atlet. Itu yang sehat bisa ketularan kalau ke sana. Iya. Oke, ini berarti sudah siap-siap mau berangkat ini ya? Atau sampai kapan nunggunya? Enggak, ini masih di penginapan. Besok pagi baru kita jalan. Oke. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Kemudian terima kasih atas waktu dan kesempatannya ini bisa ngobrol sedikit. Sama-sama. Nanti sampai di Indonesia kita ngobrol lebih panjang lagi tentang pengalaman-pengalaman informasi yang ada di sana ya. Oke Mas Afil ya, terima kasih. Salam untuk keluarga. Sama-sama. Sehat selalu dan lancar ya. Amin. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.